Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Fitriani dari Sosiologi 19A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Sosial. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fenomena krisis peradaban dan kemanusiaan. Sebelum melanjutkan ke materi ini, kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya peradaban itu. Didapatkan dalam sebuah sumber, peradaban merupakan identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara fisik, yaitu terdapat pada bangunan atau jalan, maupun non-fisik, dapat kita lihat pada nilai-nilai, tatanan, seni budaya, maupun iptek yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi dari yang subjektif. Terdapat juga ciri-ciri dari peradaban. Yang pertama yaitu adanya kota, yang kedua adanya pemerintah, yang ketiga adanya agama yang merupakan sistem pengelompokan untuk mengenal identitas, yang keempat ada kelas sosial, yang kelima ada kultur yang meliputi musik, sastra, puisi, dan lain-lain, yang keenam ada sistem tulisan, dan terakhir ada pembagian kerja. Manusia dapat dikatakan seolah-olah mencapai peradaban terbaik, di mana akibat adanya kemajuan teknologi, segala kemudahan kini diandaikan berada dalam genggaman. Masyarakat modern merupakan istilah gambaran masyarakat sekarang yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidup. Di sisi lain, sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut terkadang tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak mulia, di mana mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kemanusiaan. Bersamaan dengan situasi kemanusiaan yang tidak stabil, peradaban modern juga merupakan masalah yang sangat aktual untuk dikaji. Mengingat manusia menghadapi bermacam-macam persoalan, baik menyangkut masalah ekonomi, politik, sosial budaya, yang merupakan masalah pemerintahan serta kemasyarakatan, pada khususnya yang mempunyai tugas pokok sebagai pelayanan publik. Hal ini tentunya berdampak pada nilai-nilai kemanusiaan, terlebih lagi nilai-nilai etika dan moral yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penerapan sistem pemerintahan yang mengarah pada good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, good clean governance, pemerintahan yang bersih, dan sound governance atau pemerintahan kokoh dan tangguh. Manusia bisa mengalami kehancuran peradabannya akibat rekayasanya sendiri, di mana selama ini terkadang dari peradaban tersebut belum memperlihatkan maraknya nilai sosial budaya yang dituntun oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, malah terasa problema peradaban sudah memprihatinkan karena dampaknya semakin menerpa kita, di antaranya krisis moral, krisis ekonomi, pergeseran nilai kemanusiaan, maupun nilai-nilai budaya yang berakar pada nilai luhur dan kepribadian bangsa. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan selalu memperbaiki kehidupannya, membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Manusia tidak pernah puas akan segala sesuatu yang dicapainya itu, lalu berusaha untuk mencapai yang lebih baik lagi dengan menggunakan pikirannya. Manusia juga mengembangkan wawasan, keterampilan, dan kekuatan baik secara fisik maupun sosial. Hasil buah pikiran itu kemudian membuahkan lebih banyak pilihan bagi kemudahan kehidupannya, baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Berlanjut pada definisi krisis kemanusiaan, didapatkan bahwa krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi di mana tingginya penderitaan manusia, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya, dan mencakup skala yang besar. Terdapat 3 penyebab krisis kemanusiaan. Yang pertama yaitu faktor bencana alam. Krisis kemanusiaan disebabkan karena adanya bencana alam. Itu terjadi karena bencana alam mengakibatkan barang-barang atau harta benda masyarakat hanya meninggalkan sisa puing, bahkan hilang tanpa jejak. Mereka mengalami krisis karena ketiadaan harta benda,
sehingga hanya mengharapkan bala bantuan dari pihak lain. Contoh dari bencana alamnya itu seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Contoh krisis kemanusiaan akibat bencana alam ini yaitu seperti tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005. Yang kedua, ada complex emergencies, di mana krisis kemanusiaan disebabkan karena adanya konflik. Apabila dilakukan secara berkelanjutan, akan menimbulkan kekerasan fisik, baik itu pada bangunan tempat tinggal, bahkan pada individu yang bisa berakhir pada pertaruhan nyawa. Contohnya pada genosida di Rwanda tahun 1994. Yang ketiga, ada penyebab masalah krisis lainnya, yaitu menyangkut masalah kesehatan, industri, dan finansial, di mana adanya masalah-masalah tersebut membuat ketidakseimbangan hidup bagi masyarakat. Contohnya terdapat pada Bhopal gas tragedi pada tahun 1984 dan krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008. Didapatkan pula beberapa dari wujud krisis kemanusiaan. Yang pertama ada individualistis, di mana mementingkan tingkat diri sendiri. Pada masa era modern sekarang ini, dapat dikatakan dinakodai oleh sistem industrialisasi di mana mengejar untung setinggi-tingginya yang menyebabkan tumbuh kembangnya kepribadian ketidakmanusiaan, yaitu alienasi seseorang dari diri dan kemanusiaannya sendiri. Dari sini, lambat laun menciptakan secara meluas akan individu yang hanya lebih fokus dan berkonsentrasi memikirkan dan mengurus kepentingan diri sendiri, tanpa memiliki rasa empati untuk mendistribusi pikiran dan aktivitasnya dalam mengakses kepentingan orang lain. Terdapat juga, seperti yang kita dengarkan, jargon dengan ungkapan urus saja diri sendiri, tidak usah urus orang lain. Yang kedua, ada konsumeristis dan materialistis. Penyakit lain era modern ialah konsumeristis atau menempatkan harta satu-satunya sarana kebahagiaan. Jean P. Baudrillard mengatakan, saat ini di sekitar kita terjadi kenyataan yang luar biasa tentang konsumsi dan kelimpah ruahan yang dibentuk oleh melimpahnya objek jasa dan barang-barang material yang kemudian membentuk satu jenis mutasi fundamental dalam ekologi kemanusiaan. Sekarang ini telah terjadi kepemilikan barang-barang konsumsi dalam bentuk individualisasi dan penguraian yang mengarah bukan kepada solidaritas sosial. Di tengah-tengah masyarakat modern dewasa ini telah terkondisi egoisme, disfungsional, kemubaziran, dan penurutan hawa nafsu terhadap barang-barang konsumsi. Akibat tuntutan era modern, sejumlah besar individu tidak merasa malu dan berdosa dengan menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta untuk menggapai sebuah kehidupan yang mewah, di mana kegiatan seperti korupsi dan manipulasi menjadi perilaku dan peristiwa sehari-hari yang dianggap biasa. Yang ketiga ada kompetisi tidak sehat. Ketatnya persaingan dari pelbagai segi kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam masyarakat modern, di mana bisa membawa dampak pada pola hidup yang materialistik, individualistik, dan hedonistik. Kartini Kartono pernah menyatakan bahwa era modern menciptakan individu-individu dengan kondisi mental yang dalam psikologi sosial disebut dengan kekalutan mental, yang berwujud antara lain rivalitas, munafik, spekulatif, manipulatif. Yang keempat ada kecemasan. Kaum psikolog antara lain seperti Erich Fromm berpendapat bahwa kehidupan modern telah menghancurkan tatanan kejiwaan manusia. Manusia modern ternyata telah dilanda oleh kecemasan-kecemasan dan ketegangan-ketegangan jiwa. El-Akushi mengemukakan kecemasan dan ketegangan jiwa yang dialami oleh masyarakat modern
membawa implikasi substantif destruktif, yaitu suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan negatif, seperti perusakan tanpa tujuan, ketidakseimbangan, ketegangan, dan kekhawatiran yang tidak beralasan. Ada juga apatis dan lain sebagainya yang pada gilirannya dapat menyebabkan suatu sikap kaku dan konservatif terhadap lingkungan yang pada dasarnya berpotensi mengundang terjadinya bencana kemanusiaan mahadahsyat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah seharusnya berada dalam kendali manusia agar berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara selalu menyisipkan nilai kemanusiaan, moral, dan religiusitas di dalamnya, bukan mementingkan sikap egoisme antara satu dengan yang lain. Pada sekarang ini, gejala krisis kemanusiaan benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan, di mana kejujuran, kebenaran, keadilan, dan tolong-menolong serta kasih sayang telah banyak tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, serta hal yang merugikan lainnya. Ilustrasi krisis kemanusiaan dapat dilihat pada berbagai bidang kehidupan sehari-hari, seperti munculnya sebagian masyarakat yang mulai mengingkari hakikat dirinya sendiri hanya karena memperebutkan materi, sehingga terkadang menimbulkan keretakan dan kerusakan dalam hubungan antar individu atau kelompok yang mengarah pada disintegrasi antar manusia. Peralihan kebudayaan timur menjadi kebarat-baratan seperti lazimnya seks bebas, pergaulan bebas, minum-minuman keras, diperbolehkannya hubungan sesama jenis, dan lain-lain juga ikut menjadi salah satu faktor tumbuhnya krisis kemanusiaan yang dapat berakibat pada timbulnya pembunuhan, hamil di luar nikah, dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam hal ini, pola hidup yang berlebihan sebagai salah satu dampak dari perkembangan pengetahuan dan teknologi juga menjadi perkara yang ikut mencemarkan nilai-nilai kemanusiaan. Berbagai manusia atau lembaga tertentu sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, melainkan menganggap semua tindakannya benar, tidak mau disalahkan ataupun diberi saran. Selain itu, negara-negara industri maju selalu mengikuti hawa nafsunya untuk menjadi negara konsumtif yang tidak terkendali dengan mengorbankan negara-negara berkembang. Dalam hal ini, menyebabkan timbulnya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di negara-negara yang bersangkutan. Pihak dengan kasta tinggi dipuji dan dihormati, sedangkan pihak dengan kasta rendah ataupun golongan minoritas disiksa, diperlakukan tidak baik, di mana mereka yang melakukan itu menganggap dirinya paling benar. Mungkin hal ini dilakukan karena takut dengan kekuasaan dan koneksi yang dimiliki oleh golongan atas. Seiring peradaban yang semakin maju, telah menciptakan krisis kemanusiaan atau penyakit psikis yang akut. Dalam hal ini, menghasilkan konsep yang kaya semakin kaya dan yang semakin miskin semakin terpuruk. Keadilan yang dahulu dijunjung tinggi sudah menghilang. Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan sejak bertahun-tahun lalu lama-lama menjadi sebuah kesia-siaan, di mana individu yang memiliki kekayaan ataupun memiliki paras yang cantik atau tampan diperlakukan dengan baik, sedangkan orang yang biasa-biasa saja diperlakukan buruk. Banyak sekali studi kasus yang terjadi mengarah pada krisis kemanusiaan. Untuk Indonesia sendiri dapat dilihat pada masyarakat di Papua. Papua merupakan bagian negara yang kurang diperhatikan di Indonesia. Pemerintah cenderung hanya memperhatikan kota-kota besar di Indonesia
seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Papua dapat dikatakan salah satu daerah tempat terjadinya krisis kemanusiaan. Papua sempat beberapa kali menjadi kontroversi, mulai dari keterlambatan pembangunan, pendidikan, dan kurangnya perhatian pada kesehatan penduduk di sana. Sehingga terjadi kemunduran ekonomi, banyak warga yang kurang gizi, dan akhirnya sakit. Sarana transportasi di sana juga masih sulit ditemukan karena kurangnya infrastruktur pada pembangunan jalan. Hal ini menyebabkan keterlambatan pendidikan. Anak-anak yang mau sekolah jadi susah untuk berangkat ke sekolah karena jalan rusak dan bahkan harus melewati sungai atau menyeberangi jembatan hanya untuk bisa menempuh pendidikan seperti kita. Pelanggaran hak asasi manusia juga sering terjadi di Papua. Mereka diperlakukan dengan tidak hormat dan tidak baik, bahkan dibunuh. Sekarang, seiring berjalannya waktu, pemerintah sudah berupaya untuk melakukan pemerataan dan terdapat hasil di mana pemerataan sudah terus mulai meningkat, di mana hal itu dilakukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sempat terjadi. Dibuat suasana jadi takut, guru-guru tidak ada di situ, guru-guru semua turun karena ada peristiwa ini, ada peristiwa itu, ketidaknyamanan, maka lahirlah krisis kemanusiaan, anak-anak tidak belajar. Ketika anak-anak tidak belajar, masa depan bangsa ini, Indonesia, yang lahir dari Papua, anak-anak pintar kemungkinan tidak ada. Kami sudah dengar dari sejumlah guru bahwa sudah masuk di perguruan tinggi tapi tidak bisa menulis dengan baik. Tulisannya itu tidak bagus. Catat saja, mencatat saja huruf-hurufnya tidak bagus. Apalagi logika pikir. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Itu. Ini juga krisis kemanusiaan. Dikondisikan. Karena NKRI harga mati, maka dikondisikan sedemikian rupa sehingga di Papua itu tidak nyaman. Maka guru-guru tidak ada di sana. Lalu juga situasi di rumah sakit juga buat menjadi takut, orang jadi takut. Nanti pergi ke sana tidak sehat, malah pulang itu setelah sudah meninggal. Saudara-saudara terkasih, ini tanda-tanda krisis kemanusiaan di atas tanah Papua. Sedangkan salah satu kasus yang terjadi di luar negeri dapat dilihat di Ukraina. Ukraina merupakan negara terbesar di benua Eropa dengan luas wilayah sebesar 603,628 km persegi yang terletak di tenggara Eropa. Dalam sejarahnya, Ukraina pernah berada di bawah kekuasaan Republik Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua dan kemudian memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991, tepatnya setelah pembubaran Uni Soviet. Pada bulan Maret 2014, terjadi pencaplokan wilayah Crimea di Ukraina oleh Republik Rusia, sehingga mengakibatkan peperangan antara Ukraina dan Rusia di Donbas, yang mana hal tersebut membuat konflik domestik di Ukraina semakin memanas. Konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina bagian timur berawal dari gelombang demonstrasi rakyat melawan Presiden Yanukovych yang pro-Rusia sejak November 2013. Pemicu gelombang protes rakyat tersebut adalah keputusan Presiden Yanukovych untuk tidak menandatangani kerjasama ekonomi yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Presiden Yanukovych justru menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi dengan Rusia yang berisikan komitmen Rusia untuk segera melakukan investasi sebanyak puluhan miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, di mana memicu aksi protes rakyat terhadap pemerintah Ukraina. Aksi besar-besaran ini akhirnya mengakibatkan tumbangnya pemerintahan Yanukovych. Setelah pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Yanukovych terguling, Petro Poroshenko yang pro-barat dilantik sebagai presiden yang baru. Pada rezim baru ini, Ukraina
memilih untuk bersikap pro-Barat dan Uni Eropa serta menunjukkan sikap represif dengan melarang penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di Ukraina Timur. Hal tersebut mendapat kecaman dari Rusia dan pihak yang tidak setuju. Pihak-pihak yang tidak menyetujui ini adalah masyarakat pro-Rusia yang bertempat tinggal di wilayah Crimea. Ukraina Timur atau Selatan, pihak masyarakat yang bersikap pro-Rusia di Crimea tersebut melakukan demonstrasi sebagai wujud atas rasa kekecewaan terhadap Presiden Poroshenko yang sangat kooperatif dengan pihak Barat dan Uni Eropa. Crimea adalah sebuah wilayah otonom Ukraina yang dihuni oleh penduduk yang mayoritas merupakan keturunan Rusia dan berbahasa Rusia. Setelah melalui berbagai fase, Rusia mengadakan referendum terhadap warga Crimea untuk melegalkan tindakannya dengan hasil menunjukkan bahwa lebih dari 95% warga Crimea memilih berpisah dengan Ukraina dan bergabung bersama Rusia. Tindakan tersebut dikecam oleh pihak Barat karena dianggap ilegal dan sepihak. Pemerintah Ukraina pun kemudian mengirimkan pasukan militernya ke wilayah Ukraina Timur untuk mempertahankan integritas teritorial negaranya agar tidak jatuh ke tangan pemberontak pro-Rusia. Pertempuran militer yang sengit antara pemerintah dan gerakan separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk ini telah memakan korban lebih dari 4.800 orang yang tercatat pada April 2014, di mana hampir sepertiga orang yang terkena dampak konflik di Ukraina tersebut, termasuk diantaranya orang-orang yang terlantar, orang-orang yang baru pulang kembali Ukraina, dan penduduk di wilayah konflik di bagian timur Ukraina. Mereka merupakan orang tua yang berada dalam kondisi sulit, tidak memiliki sumber daya untuk menunjang kehidupan mereka sendiri, dan tidak memiliki cukup makan, bahan bakar, pakaian musim dingin, atau obat-obatan, serta tidak mampu untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat penembakan ataupun peperangan tersebut. Di negara dengan lahan darat terluas di Eropa ini yang masih dilanda konflik, terdapat 3,4 jiwa orang yang perlu bantuan kemanusiaan. Tercatat pada Januari 2018 bahwa lebih dari 10.000 orang tewas dalam konflik tersebut, yang mana setiap harinya terdapat laporan korban tewas. Dalam hal ini, seharusnya banyak pihak ataupun lembaga yang harus membantu ataupun mendonasi bantuan-bantuan terhadap negara-negara yang terjadi krisis kemanusiaan. Mungkin itu saja video dari saya. Saya minta maaf apabila video ini kurang tepat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.